Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Bu Enda. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Bu Enda juga baik hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gini Bu Enda, saya itu akan melaksanakan coaching dan minta tolong nanti Bu Enda menjadi pengamat agar saya dapat mengobservasi kemampuan atau kompetensi saya dalam mengcoaching rekan saya itu Pak Haris namanya. Oh, berarti Bu Aini berencana untuk mengcoaching rekan saya Pak Haris ya? Iya betul Bu. Kemudian apa yang mau dinilai dari kegiatan coaching nanti Bu? Nilai diri saya dalam mengcoaching Bu, dari bagaimana cara berbicara saya, bagaimana intonasi bicara saya dalam menghadapi coaching, serta kelaparan atau kejelasan ucapan dari saya. Bu Aini perlu kompetensi dalam melakukan coaching. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu Aini? Nah, saya ingin menjadi pendengar yang baik, ingin mendengarkan dengan penuh rasa, dapat fokus saat memberikan respon kepada coaching. Berarti kompetensi yang Bu Aini kembangkan adalah mendengarkan secara efektif ya. Bagaimana dengan indikator ketercapaian dalam pengembangan coaching yang Bu Aini lakukan? Nah, nantinya coach itu dapat merasa nyaman berbicara dengan saya, Bu. Coach dapat terbuka, dapat mengungkapkan segala masalahnya, sehingga saya bisa memancing dan menggali informasi dengan baik. Kemudian coach juga bisa menemukan solusinya sendiri, Bu. Kira-kira kapan akan melaksanakan coaching dengan teman saya itu Bu? Mungkin besok ya, Bu. Iya Bu ya. Terima kasih ya Bu Aini. Semoga nanti kegiatan coachingnya dengan rekan saya dapat berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu Enda. Assalamualaikum Bu Aini, bagaimana kabarnya hari ini? Bolehkah pada kesempatan hari ini saya meminta waktunya sebentar Bu? Saya tuh mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu, tentang pembelajaran di kelas saya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sehat. Apa ini Pak harus ceritakan? Begini Bu, ini terkait dengan di sekolahan saya itu kok masih ada beberapa guru yang masih ogah-ogahan, masih malas untuk diajak maju gitu. Selama perubahan yang pasti pencapaian visi sekolah Bapak jadi akan terhambat begitu ya Pak? Iya Bu, dari segi kekompakan itu ada beberapa guru yang tidak mendukung beberapa kegiatan di sekolahan Bu, karena harapannya kan di sekolahan supaya lebih maju gitu. Itu ya Pak Harisnya. Nah, jadi hari ini obrolan kita ini apa yang ingin Pak Haris harapkan? Semoga dari percakapan kita kali ini ya Bu, saya itu ingin mendapatkan adanya solusi atau perubahan di sekolah saya, khususnya itu guru-guru itu mau mendukung beberapa kegiatan untuk kemajuan sekolahan saya Bu. Nah, kalau menurut Pak Haris, kira-kira apa yang membuat rekan-rekan guru di sekolah Pak Haris ini tidak antusias untuk mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah? Kalau menurut saya, hal yang menyebabkan mereka itu kurang mensupport beberapa kegiatan di sekolah itu kemungkinan yang pertama itu belum ada niat dari diri mereka sendiri. Kedua, karena mereka sudah asik ya, tidak mau repot gitu loh Bu. Yang ketiga, karena mereka juga sudah berada di zona nyaman mereka ketika mengajar, tidak mau melakukan perubahan yang membawa nanti akhirnya adalah kemajuan bagi anak didik kita dan juga sekolahnya. Moga berpendapat atau kurang aktif dalam berbicara dalam menyumbangkan ide-ide untuk kemajuan sekolah ini. Gitu ya Pak Haris. Jadi kalau ini mengharapkan adanya sebuah perubahan gitu ya Pak. Sekarang kalau menurut Pak Haris, perubahan apa yang ingin Pak Haris capai, apa yang ingin Pak Haris inginkan? Menurut saya, visi sekolah kan terwujud jika guru-gurunya itu bisa kompak dan menyadari demi tercapainya kemajuan bersama, yang nanti muaranya kan akan berpihak kepada murid. Semuanya harapannya itu bisa mengakomodir semua kebutuhan murid gitu. Ya, saya sependapat sekali Pak Haris dengan pendapat Pak Haris ini. Nah, kalau menurut Pak Haris, apa yang kira-kira bisa meningkatkan kesadaran guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Bapak ini? Menurut saya, yang pertama adalah guru harus sadar akan standar pelayanan yang berpihak kepada siswa. Dalam pembelajaran, guru juga harus inovatif, perlu menghadap kemajuan sekolahnya, mau mengikuti segala perubahan. Lalu gurunya juga harus ada perubahan yang timbul dari diri sendiri, termasuk tadi yang saya sampaikan, niat, serta mau diajak berkolaborasi demi kepentingan dan kemajuan sekolah.
dari tadi yang disampaikan Pak Haris itu berarti kalau pembelajaran yang menggunakan metode yang ideal dan efektif itu ada di level 10 ya Pak. Nah kalau menurut Pak Haris, sekolah Bapak ini berada di level berapa? Dari rentang mungkin 1 sampai level ke 10, mungkin dari segi pengamatan saya itu masih berada di level 6 mungkin ya. Nah kalau berada di level 6 ini kira-kira perubahan yang bagaimana untuk supaya lebih meningkatkan lagi, kira-kira mau dibuat perubahan nanti dari level berapa di sekolah Bapak ini? Ya sebenarnya juga tidak muluk-muluk sampai ke 10 ya Bu. Harapan saya itu sudah di level 8 itu menurut saya sudah lumayan bagus bagi kemajuan sekolahan saya Bu. Ya dari level 6 tadi yang Bapak sampaikan, kemudian mau ke level 8 ini kira-kira perubahan apa yang ditingkatkan oleh Pak Haris? Nah itu Bu, saya sebenarnya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam yang pertama yang dalam benak saya mungkin semacam kombel di sekolahan ya Bu ya. Diawali dengan nanti misalkan kita memohon saran masukan dari kepala sekolah atau dengan alternatif lain melalui pendampingan individu secara langsung antara saya dan rekan guru lain secara face to face mungkin alternatif. Itu ya Pak. Jadi Bapak sudah merencanakan ada kegiatan mentoring atau pendampingan. Nah, selain itu apakah ada strategi yang sudah pernah yang mungkin pernah Pak Haris terapkan? Mungkin kalau bukan dengan pendampingan dengan individu tadi, kita juga bisa memanfaatkan tadi yang sudah saya makan yaitu kombel. Kombel itu biasanya bersifat bebas kan Bu, nanti di dalam kombel tersebut antara guru satu dan guru yang lain itu bebas berpendapat dan bisa memancing ide baik beserta kombel lainnya. Saya juga nanti akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam ya jadwal kegiatan yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal peduli terhadap kemajuan sekolah yang berkaitan dengan murid. Sebenarnya Pak Haris sudah merencanakan pendampingan atau kaum dan kegiatan menurut Pak Haris dari rencana-rencana itu untuk saat ini yang lebih nyaman supaya lebih terrealisasi itu yang mana? Sepertinya kok yang kombel ya Bu ya, karena dalam kombel itu kita bisa langsung sharing dengan sesama guru kombel di kelas. Nah kalau kegiatan kombel ini memerlukan support atau bantuan dari siapa saja Pak? Tentunya dalam sebuah kegiatan itu memang keterkaitan support itu memang harus semua pihak ya Bu, terutama yang pertama adalah kepala sekolah dan tentunya juga guru yang lain. Kalau kombel ini nanti berkolaborasi apakah kepala sekolah dan juga dengan guru. Ya kalau berpalis kira-kira kapan kegiatan kombel itu akan direalisasikan? Insya Allah ya secepatnya ya minggu depan Bu. Tapi sebelumnya juga saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan guru yang lain untuk merencanakan kegiatan kombel ini nanti. Bagus sekali ini Pak Haris. Nah, setelah kita berbincang banyak ini Pak Haris hari ini, nah apa yang Pak Haris dapatkan hari ini? Alhamdulillah dari perbincangan kita tadi saya sudah ada sedikit gambaran Bu terkait dengan bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif, inovatif. Ya akhirnya saya tunggu nanti aja lah Bu kabarnya setelah melakukan kombel nanti ya Bu, karena memang yang pertama nanti saya akan melakukan kombel terlebih dahulu. Baiklah Bu, saya kira dari perbincangan ini sudah cukup untuk hari ini. Mungkin kalau ada masukan-masukan lagi nanti bisa kita sambung di lain waktu. Semoga saja Bu, doakan saja ya Bu, semoga rencana saya untuk kegiatan ini dengan beberapa tujuan tadi bisa berjalan dengan baik. Semangat terus Pak Haris, saya tunggu kabarnya untuk kegiatan kombelnya supaya lebih bisa meningkatkan perubahan sehingga rekan-rekan guru di Pak Haris ini lebih bisa inovatif lagi ya Pak. Semangat terus. Ye Bu, terima kasih Bu Aini sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga nanti saya bisa tercapai apa yang akan saya laksanakan nanti Bu. Terima kasih ya Bu waktunya Bu. Iya, sama-sama Pak. Saya akhiri, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini tadi sudah melakukan coaching dengan rekan saya Pak Haris. Bagaimana perasaan Bu Aini setelah melakukan coaching tadi? Ya, alhamdulillah Bu Eda senang saya telah mendapatkan respon baik dari Pak Haris tadi.
Berarti proses coaching atau percakapan kami tadi berlangsung dengan baik. Bagaimana tujuan tadi dimunculkan dalam praktek coaching, Bu? Boleh diceritakan sedikit? Ya, tujuannya untuk pembelajaran peningkatan ini rekan-rekan Pak Haris itu untuk membawa perubahan di sekolah itu dengan ya peningkatan dengan beberapa hal-hal yang sudah direncanakan sama Pak Haris itu. Oh ya, betul Bu. Tadi sesuai dengan catatan saya bahwa Bu Aini sudah memunculkan tujuan dalam praktek coaching, lebih didekatkan lagi dalam hal inovasi, itu lebih akan baik apabila ditambahkan misalnya seperti pengembangan begitu Bu. Berdasarkan pembicaraan tadi, indikator ketercapaian kegiatan coachingnya merasa nyaman, terbuka dalam menyampaikan masalah. Lalu apa yang telah dilakukan saat coaching untuk memenuhi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Ya, kalau tadi selama perbincangan itu saya telah mendengarkan dengan baik apa yang diutarakan oleh Pak Haris, dan saya bisa menangkap tujuan dan permasalahan serta mengarahkan supaya Pak Haris ini mendapatkan solusinya sendiri, Bu. Saya juga telah mencatat beberapa hal yang penting yang dapat saya kembangkan menjadi pertanyaan berbobot selanjutnya. Betul Bu, tadi Bu Ani sudah menjadi pendengar yang baik, fokus pada coaching, dan juga telah mencatat dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Berdasarkan praktik coaching tadi, kompetensi apa yang diingin dikembangkan melalui coaching tadi? Ya, kalau sesuai percakapan tadi ya Bu Endah, kalau saya berkesempatan untuk melakukan coaching lagi, kompetensi yang akan saya lakukan adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Dan terima kasih sudah menjadi pengamat saya, Bu Indah, dalam melakukan observasi kegiatan coaching ini. Dan kedepannya saya juga dapat menjadi coach yang lebih baik lagi, Bu. Makasih Bu Aini, kegiatan coaching pada siang hari ini dapat berjalan lancar. Semoga besok kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu Bu Aini. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu Aini. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam Bu Aini. Saya ini akan nantinya akan mengobservasi, katanya Pak Haris mau men-coaching teman saya Bu Indah. Nah, nanti saya akan mengamati apa yang proses coaching yang akan Pak Haris lakukan. Baik Bu. Dari pelaksanaan coaching nanti, kemampuan coaching apa yang dikembangkan oleh Pak Haris? Dalam coaching nanti ada 3 hal yang kompetensi dasar coaching yang akan saya kembangkan Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, selanjutnya adalah kemampuan mendengarkan secara aktif, serta nanti akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kemampuan itu menurut Pak Haris, yang mana yang paling spesifik yang ingin diobservasi? Dari ketiga kemampuan coaching tersebut, saya ingin nanti dalam melakukan pertanyaan dengan Bu Endah akan menggali kemampuan saya, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali dan mengoptimalkan potensi dari diri coaching. Kemudian kalau menurut Pak Haris, indikator ketercapaian kompetensi tersebut bagaimana? Ketercapaian kompetensi tersebut tentunya dapat dilihat melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coaching nanti. Bentuk pertanyaan yang saya ajukan harus bisa menggali informasi mengenai kondisi sebenarnya coaching, serta memastikan potensi yang ada dalam diri coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang coaching hadapi. Baiklah Pak Haris, selamat melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haris, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Waalaikumsalam Bu Endah, alhamdulillah sehat hari ini. Oh iya Bu Endah, saya perhatikan beberapa hari ini kelihatannya Bu Endah sering melamun dan murung. Ada apa dengan Bu Endah? Ya nih Pak, saya punya masalah yang mengganggu pikiran saya seminggu terakhir ini Pak. Oh seperti itu ya Bu. Apakah Bu Endah bersedia untuk menceritakan permasalahan kepada saya? Tentu Pak, saya memang butuh teman bercerita saat ini dan mungkin Pak Haris bisa membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Dengan senang hati Bu Endah. Yuk kita ngobrol-ngobrol di sini saja, tempatnya kelihatan juga nyaman di sini. Semoga dengan ngobrol-ngobrol kita nanti kita dapat mencari solusi terbaik dari masalah yang Bu Endah hadapi. Ya Pak.
Nah, sekarang apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bu Indah hasilkan dari obrolan kita siang hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami, Pak. Saat ini saya masih bingung harus bertindak seperti apa. Baik Bu Indah, sekarang coba Bu Indah ceritakan apa yang menjadi sumber kegelisahan dari Bu Indah seminggu akhir ini. Begini Pak, saya tuh merasa malu sekaligus merasa bersalah atas laporan yang disampaikan pengawas kepada ibu kepala sekolah. Apa yang menyebabkan Bu Indah malu dan kelihatannya bersalah dari laporan tersebut? Jadi begini Pak Haris, akhir minggu kemarin saya dipanggil ibu kepala sekolah untuk menghadap dan beliau menyampaikan bahwa pengawas yang melakukan supervisi hari Kamis lalu merasa keberatan karena saya tidak menggunakan buku teks ketika mengajar. Lalu, adakah hal lain yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah terhadap Bu Indah? Ada Pak, ibu pengawas merasa tersinggung dengan jawaban saya ketika beliau mengingatkan terkait penggunaan buku teks dalam pembelajaran. Terus ketika Bu Indah ditegur itu, Bu Indah berkata bagaimana? Saya hanya berkata, walaupun tidak menggunakan buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum dengan menggunakan materi dari sumber-sumber lain. Oh, begitu. Kalau boleh, coba Bu Indah jelaskan bagaimana proses pembelajaran di kelas Bu Indah yang sedang dilaksanakan kemarin itu. Baik Pak, jujur saya merasa jarang menggunakan buku teks karena jumlahnya tidak mencukupi jika dibagikan ke semua siswa. Saya lebih sering menggunakan modul ajar, rangkuman materi yang saya buat dalam bentuk PowerPoint dan juga LKPD untuk mendukung proses pembelajaran. Saya merasa lebih nyaman untuk menggunakan itu semua dibandingkan buku teks karena saya sudah mendesain pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa di kelas saya, Pak. Oh, tadi sudah dalam bentuk PowerPoint dan LKPD ya Bu. Lalu bersumber dari manakah tadi yang Ibu sampaikan? Modul ajar, rangkuman dan juga LKPD yang sudah Bu Indah buat di kelas. Saya memadukan antara buku teks dan sumber lain yang relevan seperti dari internet dan artikel di koran atau majalah yang menyusun, Pak. Oke, jadi ini kalau boleh saya simpulkan ya, Bu Indah tidak menggunakan buku teks karena jumlahnya tadi terbatas untuk dibagikan kepada siswa dan juga lebih nyaman dengan mendesain pembelajaran yang sudah Bu Indah susun. Lalu kira-kira ini ya, solusi apa yang terpikirkan oleh Bu Indah untuk mengatasi masalah ini? Saya merasa perlu menemui ibu kepala sekolah dan ibu pengawas untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini ya Pak. Nah, lalu apa rencana Bu Indah yang akan dilaksanakan nanti? Pertama, saya akan menemui ibu kepala sekolah dan menyampaikan permohonan maaf atas apa yang menjadi laporan pengawas dalam supervisi minggu lalu. Saya juga menyampaikan bahwa buku teks di kelas saya itu memang tidak mencukupi jumlahnya dan mendiskusikan solusi atas kekurangan tersebut. Lalu ini terkait dengan ibu pengawas ya, apa yang Bu Indah akan rencanakan? Saya juga berusaha menemui beliau, Pak. Saya akan meminta maaf atas sikap saya minggu lalu dan menjelaskan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi, Pak. Oh ya, itu tindakan Bu Indah itu sudah luar biasa. Untuk mengatasi permasalahan kekurangan buku teks di kelas, kira-kira adakah solusi lain yang Ibu pikirkan? Ada Pak, saya akan berusaha mendesain pembelajaran berkelompok di kelas sehingga buku teks dapat digunakan bersama-sama bersama siswa dalam satu kelompok. Untuk belajar di rumah, saya juga akan mengirimkan buku teks elektronik kepada siswa sehingga dapat dipelajari melalui gawai yang anak-anak miliki. Wah, luar biasa, bagus sekali itu Bu Indah. Sekarang bolehkah Bu Indah menceritakan kembali apa yang Ibu lakukan berikutnya? Saya akan berusaha menemui ibu kepala sekolah dan ibu pengawas untuk konsultasi sekaligus klarifikasi. Selain itu, saya akan mencoba mendesain pembelajaran berkelompok dan membagikan buku teks elektronik kepada siswa sebagai bahan belajar mereka di rumah, Pak. Wah, hebat. Saya senang dengan capaian Bu Indah yang diperoleh dari obrolan hari ini luar biasa. Lalu apa komitmen Bu Indah untuk melaksanakan rencana Ibu tadi?
Setelah ini saya akan menemui ibu kepala sekolah di ruangannya dan berkonsultasi dengan beliau, Pak. Besok pagi saya akan mencoba membuat janji dengan ibu pengawas untuk menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan permasalahan yang terjadi. Semoga rencana saya dapat berjalan dengan baik ya, Pak. Amin. Saya bisa berdoa semoga rencana nanti bisa berjalan lancar, nggih. Kemudian siapa yang dapat Ibu libatkan untuk membantu rencana yang tadi Ibu sampaikan tersebut? Saya akan meminta bantuan Bu Aini untuk mendesain pembelajaran secara berkelompok, Pak. Beliau sering sekali menerapkan pembelajaran kelompok di kelasnya dan terlihat anak-anak itu sangat senang mengikutinya. Alhamdulillah, luar biasa. Bu Indah sudah hebat, sudah berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Bu Indah. Saya tunggu cerita Ibu selanjutnya ya. Setelah melaksanakan rencana Ibu nanti, jangan lupa kabar-kabar hasilnya seperti apa. Siap, Pak. Bagaimana Pak Haris, sudah selesai ya tadi coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Bagaimana perasaan Pak Haris melakukan coaching tadi? Alhamdulillah senang, nyaman bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Bu Indah tentang permasalahannya. Nah, tadi sesudah melaksanakan coaching tadi, pada saat coaching itu Pak Haris, apa yang Pak Haris lakukan untuk yang menjadi indikator pengembangan yang Bu Indah inginkan tadi? Dari tadi hasil percakapan saya langsung dengan Bu Indah, saya berusaha mengajukan pertanyaan yang simpel dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap mampu menggali kondisi sebenarnya yang dialami oleh Koci serta mampu memaksimalkan potensi dalam diri Koci untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, apa yang menyebabkan Bu Indah malu dan merasa bersalah dari laporan tersebut terkait dengan kejadian tersebut. Untuk selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan tadi, permasalahannya adalah kekurangan buku Bu di kelas. Adakah solusi lain yang Ibu pikirkan? Selanjutnya, tadi Bu Indah selaku Koci dapat dengan nyaman menceritakan permasalahan serta menemukan solusi seperti menemui KS untuk meminta maaf dan juga berkolaborasi untuk mendesain pembelajaran yang baru yang lebih menyenangkan bagi siswa. Saya kira Pak Haris tadi berdasarkan catatan itu berarti Pak Haris sudah mendengarkan dengan baik dan fokus kepada coaching. Nah, berdasarkan pengalaman coaching hari ini, apa yang ingin Pak Haris kembangkan terkait dengan pelaksanaan coaching tadi? Saya ingin mengembangkan seperti tadi, yaitu 3 kemampuan coaching. Yang pertama adalah kesadaran diri, mampu mendengarkan yang baik, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan dari coaching dan dapat menyampaikan dengan nyaman. Baiklah Pak Haris, semoga untuk coaching selanjutnya lebih baik lagi ya Pak Haris. Alhamdulillah, amin Bu. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam, Pak. Pada kesempatan kali ini saya Rofiul Haris di sini akan melakukan pengamatan observasi tentang pelaksanaan coaching yang akan Bu Indah lakukan. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses coaching nanti. Yang pertama, alur nanti pelaksanaan adalah melaksanakan beberapa tahapan alur tirta ya. Kemampuan dasar coaching yang dimiliki nanti seperti apa. Untuk pertanyaan pertama, kemampuan coaching apa yang kira-kira Bu Indah akan nanti gali dari pelaksanaan coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan tentunya ada 3 kompetensi dasar coaching, yaitu kehadiran penuh, kemampuan mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh, luar biasa. Dari ketiga kemampuan coaching nanti Bu Indah yang sudah barusan disebutkan, mana kira-kira kemampuan yang spesifik ingin Bu Indah observasi? Dari ketiga kemampuan coaching tersebut, saya ingin mengobservasi kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot yang mampu menggali dan mengoptimalkan potensi dalam diri coach, Pak. Oke. Terus bagaimana indikator ketercapaian kompetensi tersebut? Ketercapaian kompetensi tersebut tentunya dapat dilihat melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coach. Bentuk pertanyaan yang akan saya
ajukan harus bisa menggali informasi mengenai kondisi sebenarnya Koji serta memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri Koji untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu, Pak? Oh, luar biasa sekali. Semoga hanya bisa berdoa saja semoga nanti dalam pelaksanaan coaching ini bisa lancar dan bisa mencapai tujuan dari proses coaching ini, Bu. Oke, saya ucapkan semangat dan silakan. Terima kasih ya, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Bu Aini, selamat pagi. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Indah, alhamdulillah kabar baik. Gimana ada Pak ini pagi-pagi sudah menghubungi saya, Bu? Iya Bu Indah, ini ada yang mau saya omongin. Pengen curhat Bu Indah. Oke, Bu, kita langsung ngobrol saja ya, mumpung jam istirahat. Ya, siap Bu Indah. Baik Bu, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Aini saat ini? Ada hal khusus apa yang ingin Bu Aini diskusikan atau difokuskan? Begini Bu Indah, sejujurnya saya itu merasa sedikit tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan saya ini membuat saya ingin mencari solusi yang lebih efektif gitu Bu Indah. Ya Bu, tentu saja saya akan menghargai kejujuran Bu Aini. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Baik Bu Indah. Bu Aini, kalau boleh tahu apa tujuan yang ingin dicapai dari sesi coaching ini? Begini Bu Indah, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Bu. Baik, menurut Bu Aini, apa definisi tujuan akhir yang Bu Aini inginkan? Gini Bu, saya itu ingin presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens itu lebih terkesan dengan presentasi saya. Ya, bagus Bu Aini. Terus ukuran keberhasilan yang Bu Aini inginkan dari sesi coaching ini apa? Ya, saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa ada rasa gugup begitu Bu. Serta saya ingin mendapatkan feedback positif dari audiens. Ya Bu Aini, selama ini apa yang membuat Bu Aini merasa kesulitan dalam presentasi? Gini Bu, saya itu sering merasa gugup dan ketika presentasi kata-katanya jadi hilang begitu Bu. Sering gugup dan lupa kata-kata ya Bu? Bagaimana perasaan itu muncul Bu Aini? Ya, saya itu merasa ada ketakutan dan khawatir nanti saya tidak bisa memberikan kesan yang baik pada audiens, dan hal ini, ketakutan ini yang membuat saya jadi gugup Bu, dan terkadang saya merasa ada yang tekanan untuk menyampaikan sesuatu presentasi dengan sempurna. Gitu ya Bu, lalu bagaimana perasaan Bu Aini dan menghadapi situasi ini? Iya Bu Indah, saya kan mendapat bimbingan dari Bu Indah itu, kemudian Bu Indah juga mengajukan pertanyaan kepada saya dan membuat saya jadi merenung dan membuat ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam lagi. Kemudian saya merasa didengar dan didukung begitu Bu Indah. Baik Bu Aini, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Aini tambahkan? Begini Bu Indah, saya ini lebih percaya diri lagi pada saat berpresentasi, dan saya yakin saya punya bimbingan dari Bu Indah ini nanti saya akan lebih berprestasi dengan presentasi. Baik Bu Aini, sekarang kalau boleh saya tahu apa rencana Bu Aini dalam mencapai tujuan presentasi yang diinginkan? Ya, untuk presentasi saya ingin mempersiapkan materi presentasi itu dengan baik. Selain itu saya akan berlatih presentasi di depan cermin Bu, supaya, dan saya ingin mencari feedback yang baik dari teman dan mentor. Wah, bagus itu Bu Aini. Apa ada prioritas yang dalam rencana Bu Aini? Ya, prioritasnya itu mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan itu akan membantu saya dalam mengatasi rasa gugup saya Bu Indah. Menurut Bu Aini, apa strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan presentasi tadi? Saya ingin mencari referensi materi presentasi yang baik. Saya juga akan mempersiapkan presentasi itu dengan slide yang menarik, kemudian berlatih fokus dengan informasi dan gerakan-gerakan. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk memperbaiki diri saya. Bagus itu Bu Aini, mantap. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Aini dalam mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif.
Baik Bu Aini, sekarang kalau menurut Bu Aini, apa komitmen Bu Aini terhadap rencana yang sudah dibuat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman sejawat juga mentor. Siapa dan apa yang dapat membantu Bu Aini dalam menjaga komitmen ini? Saya akan meminta bantuan teman untuk memberikan feedback yang baik dan membantu saya dalam berlatih presentasi, Bu. Saya percaya dukungan mereka, teman-teman ini akan menjadi pendorong motivasi dan teman untuk mendukung diri saya. Baik Bu Aini, sekarang bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya akan terus berlatih, Bu, berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Dan kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi saya juga terus juga untuk sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam presentasi secara efektif. Oke Bu Aini, bagaimana ini setelah kita ngobrol banyak, sudahkah Bu Aini merasa lega? Apa yang bisa Bu Aini simpulkan dari obrolan ini? Iya Bu Indah, saya merasa lega dan senang saya bisa mendapatkan solusi dari Bu Indah ini, dan yang bisa saya katakan bahwa saya harus terus berlatih, Bu, dengan menyiapkan materi lebih baik, berlatih presentasi di depan cermin, kemudian meminta feedback dari teman secara terus-menerus begitu, Bu. Dan terima kasih, Bu, atas pencerahan dari Bu Indah hari ini. Oke Bu Aini, sama-sama tetap semangat ya Bu Iya, Aini. terima kasih Bu Indah. Iya. Sudah melaksanakan coaching bersama Bu Aini ya Bu Indah? Sudah Pak. Ya, bagaimana perasaan Bu Indah setelah melaksanakan proses coaching tadi bersama Bu Aini? Alhamdulillah senang telah mendapatkan respon baik dari coaching. Artinya proses coaching percakapan kami berlangsung dengan baik Pak. Bagaimana tujuan tadi yang dimunculkan dalam praktik coaching itu? Boleh diceritakan lagi nggak Bu? Tujuannya adalah presentasi yang dilakukan Bu Aini tadi lebih istilahnya lebih lancar, lebih menarik dibandingkan sebelumnya, seperti itu Pak. Oh iya betul, tadi sesuai dengan catatan saya ya, bahwa tadi Bu Indah sudah memunculkan tujuan dalam praktik coaching ini, sudah menekankan lagi dalam hal pelaksanaan tentang kepercayaan diri dari seorang Ibu Aini itu sudah lebih baik apabila ditambah dalam hal-hal mungkin tadi sudah banyak hal yang sudah ditambahkan oleh Bu Indah ya, terkait dengan berlatih dan supaya nanti menjadi kebiasaan dari Bu Aini. Berdasarkan pembicaraan tadi ini, bahwa indikator ketercapaian kegiatan adalah coach itu merasa nyaman, terbuka, dan dalam menyampaikan masalahnya itu bisa jujur langsung mengenai apa yang memang menjadi masalah. Lalu apa yang telah dilakukan saat coaching untuk memenuhi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tersebut, Ibu? Saya telah mendengarkan dengan baik apa yang diutarakan Bu Aini dalam percakapan tadi. Saya bisa menangkap tujuan dan permasalahan serta mengarahkan Bu Aini untuk mendapatkan solusinya sendiri. Saya juga telah mencatat hal-hal penting yang dapat saya kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan berbobot selanjutnya. Begitu Pak. Oh, luar biasa tadi, sesuai dengan catatan saya nih, mendengarkan dengan baik dan fokus kepada kunci. Anda tadi Bu Indah juga sudah melakukan pengembangan pertanyaan yang berbobot ya tadi kepada coaching. Berdasarkan praktik coaching tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi Bu Indah dalam melaksanakan coaching? Ya Pak, kalau saya berkesempatan untuk melakukan coaching lagi, kompetensi yang akan saya kembangkan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Pak telah bersedia menjadi pengamat dan melakukan observasi dalam kegiatan coaching saya. Mudah-mudahan kita tetap bisa terus berkolaborasi dan berbagi ilmu. Kedepannya saya juga dapat menjadi coach yang baik. Pak. Luar biasa. Mungkin sekian saja ya yang bisa saya observasi dari kegiatan Bu Indah tadi. Semangat terus Bu Indah, semoga tujuan-tujuan dari apa yang tadi disampaikan Kuci bisa terpenuhi. Makasih ya Pak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.